ketahuilah bahwasanya tidak ada bahagian bagi seseorang di dalam Islam bagi mereka menyanyiakan salat. Tiga perkara, yang pertama adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ini merupakan hak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah membunuh jiwa. Yang ini berkaitan dengan hak makhluk. Kemudian yang ketiga sihir. Tempat yang ketiga karena perkara ini berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala sekaligus dengan hak makhluk. Ya, kemudian yang keempat yang boleh sebutkan di sini, ya, apa yang telah kita sebutkan di waktu ceramah tarawih kemarin tentang dosa besar yang keempat, yaitu tarkus shalah, meninggalkan salat. Ini perkara yang sangat besar. Kita akan lihat bagaimana ayat-ayat yang boleh sebutkan dan perkataan-perkataan para ulama atau hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan perkara ini. Kata beliau, qala Allah Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, faqalafa min ba'dihim khalfun adaa'us shalah wattaba'us syahawati fasawfa yalqawna ghayya illa man taba wa amana wa amila shalihan. Dan setelah itu datanglah pengganti yang baik, atau datanglah pengganti setelah mereka, maksudnya telah berlalu generasi kemudian datang generasi setelahnya, adaa'us shalat, yang mereka menyanyiakan salat, wattaba'us syahawat, dan mereka mengikuti syahwat, fasawfa yalqawna ghayya, mereka kelak akan dilemparkan ke dalam ghayya. Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu menafsirkan ghayya di sini adalah wadin fi jahannam, sama dengan wail, adalah sebuah lembah di dalam neraka jahannam. Akan datang penafsiran al-wail insyaallah taala nanti. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, laisa makna adha'uha tarkuha bil kulliyah. Bukan maksudnya menyia-nyiakan di sini adalah meninggalkan secara keseluruhan. Maksudnya sama sekali tidak salat, bukan itu yang dimaksud di sini. Yang diancam dengan ghayya ini bukan orang yang tidak salat sama sekali. Tidak. Dia salat tapi walakin akharuha an awqatiha. Tapi dia mengakhirkan dari waktunya. Bukan juga salat di luar waktu, tidak. Dia salat di penghujung waktu. Ya, sebagaimana datang dalam riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, tentang pencuri yang paling jelek, yaitu dia tidak salat di awal waktu, nanti menjelang akhir waktu dia tidak salat duhur sampai menjelang masuk waktu asar, kemudian dia mematuk seperti patukan ayam 4 kali. Maksudnya cuma rukuk, tidak ada tumakninanya, nanti akan disebutkan. Ya, kemudian di sini penjelasan Sa'id Ibnul Musayyib rahimahullahu taala. Ya, para ulama ya, sepakat yang datang setelah beliau adalah tabi'in yang paling mulia dari sisi keilmuan. Tidak dari sisi keilmuan, beliau manusia tabi'in yang paling berilmu. Adapun dari sisi kedudukan, ya, dari sisi keutamaan, dari sisi ibadah, maka tidak ada yang mengalahkan Uwais Al-Qarni. Tapi dari sisi keilmuan, para ulama yang datang setelah beliau menyebutkan inilah tabi'in yang paling mulia. Tabi'in yang paling mulia, Sa'id Ibnul Musayyib, yang anak beliau dilamar oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Langsung khalifah yang datang lamar anaknya, tapi apa yang terjadi? Ibnul Musayyib rahimahullah ta'ala justru menikahkan anaknya dengan seorang muridnya yang baru saja jadi duda. Baru saja jadi duda. Dan kalau kita melihat kemuliaan orang ini, kita lihat keutamaan itu pada anaknya. Jadi setelah beliau menikah, anak beliau menikah dengan yang baru saja paginya meninggal istri muridnya ini, malamnya dia sudah bawa anaknya, saya nikahkan engkau dengan dia. Nah, ketika subuh hari, ya baru malam pertama ini ceritanya ya. Malam pertama di subuh hari, setelah beliau salat subuh, suami beliau Abdullah, saya lupa nama di belakangnya. Setelah beliau suami ini salat subuh, beliau kembali ke rumahnya sebentar. Setelah itu beliau bersiap-siap hendak menghadiri majelis gurunya, mertuanya sekarang.
Maka kata istrinya, "Hei, mau kemana kau?" Oleh istilah kita ya. Jadi suaminya mengatakan, "Saya mau ke majelisnya bapakmu. Saya mau belajar." Maka kata anak, "Yang tidak usah kau ke sana, kau duduk saja di hadapanku, sama ilmunya ilmu Musayyib ada sama saya." Luar biasa pendidikan beliau. Nah, kata Ibnu Musayyib rahimahullah, ada yang membacanya dengan Ibnu Musayyib. Al-Musayyib ini sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka ini adalah orang yang tidak sholat duhur sampai menjelang waktu asar, tidak sholat asar sampai menjelang waktu maghrib. Nah, seterusnya tidak sholat maghrib sampai menjelang waktu isya, dan tidak sholat isya sampai menjelang waktu fajar, dan dia tidak sholat subuh sampai nyaris terbit matahari. Kata beliau, barang siapa yang mati dalam keadaan dia berketerusan di atas kondisi tersebut, dia mengakhirkan waktu salat, maka Allah Subhanahu wa taala mengancamnya dengan bagya, yaitu lembah di neraka Jahannam yang jaraknya sangat jauh, jelek sekali rasanya, baunya jelek sekali baunya. Nah, ini kata beliau. Kemudian setelah itu beliau menunjukkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fawailul lil musallin." Kecelakaan bagi orang-orang yang salat, alladzina hum an salatihim sahun, yakni mereka yang lalai dari salatnya, ai ghafiluna anha mutahawanuna biha, lalai dan meremehkan salat itu. Dia anggap salat itu ya perkara kecil biasa saja, perkara biasa saja. Mau salat atau tidak salat sama saja baginya. Ini diancam dengan neraka wail. Wail pun sama dengan artinya. Neraka wail, nah, disebutkan ada yang menyebutkan salah satu nama dalam neraka, salah satu nama neraka yang menyebutkan dia sebuah lembah atau sungai di dalam neraka. Kata beliau di sini, kata Imam Adz-Dzahabi, ya sama dengan yang tadi penafsiran Ibnu Musayyib, dia mengakhirkan waktu salat, ya maka dikatakan orang yang salat tetapi dia meremehkan dan mengakhirkan dari waktunya, maka dia diancam dengan wail, kecelakaan. Ya, walaupun kita menyebutkan wailun, ya kecelakaan betul. Di antara makna wail itu kecelakaan, tapi para ulama menafsirkan dalam ayat ini adalah neraka Jahannam atau sebuah tempat di dalam neraka Jahannam. Dan berfirman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Faman yaf'al dzalika faulaika humul khasirun." Wahai orang-orang yang beriman, jangan sampai harta kalian, anak-anak kalian melalaikan dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkata para ahli tafsir, yang diinginkan di sini adalah as-shalatul khamsah, salat 5 waktu. Jangan sampai karena keasikan ya berdagang ya, dengan harta kita, bermain dengan anak-anak kita, itu melalaikan kita dari salat 5 waktu. Kemudian setelah itu beliau menyebutkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini banyak sekali ya. Kita coba baca yang awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah. Yang paling pertama dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat, min amalihi as-shalah, adalah salatnya. Fa in saluhat faqad aflaha wa anjah. Kalau salatnya bagus, maka dia telah beruntung dan selamat. Wa in naqasat faqad khaba wa khasar. Kalau ternyata salatnya kurang, maka dia telah gagal dan merugi. Ini pembahasan salat 5 waktu. Makanya kita dianjurkan juga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memperbaiki salat-salat sunnah kita. Jadi salat itu seperti kain. Orang sedang menenung kain. Ditenung kain. Ada kain kita tenung. Nah, itulah salat kita. Ya kadang salat 5 waktu kita mungkin tidak bocor. Lengkap salat 5 waktu kita, tapi kan kurang ya. Nabi kan mengatakan ada yang salatnya diterima 1/2, 1/3, dan seterusnya. Tenunan kain kita kurang bagus. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, cari dari salat-salat sunnahnya. Salat-salat sunnah itulah yang memperbaiki tenunan kain kita. Ya, kalau yang mau diperbaiki tidak ada, gimana caranya? Salat 5 waktunya tidak ada, atau bolongnya terlalu besar, salat sunnahnya tidak mampu memperbaiki, bagaimana caranya? Jadi ini keutamaan salat sunnah. Kemudian beliau juga menyebutkan, ada firman Allah yang beliau sebutkan di dalam surah Al-Mudaththir di sini,
Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala menghabarkan tentang penghuni neraka Jahim. Kata beliau, kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma salakakum fi saqar?" Apa yang menyebabkan kalian dilemparkan ke neraka Saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Kami dulunya tidak termasuk orang-orang yang salat. Orang-orang yang menegakkan salat. Ini kita mungkin mengatakan, ya, saya kan sudah salat. Ngapain saya pelajari lagi ini? Ini untuk menambah semangat kita. Ya, sebab seandainya cuma perlu satu kali saja diulang, Allah Subhanahu wa taala sebutkan satu kali saja di dalam Al-Qur'an cukup selesai. Tapi lihat, ibadah yang paling banyak disebutkan Allah di dalam Al-Qur'an apa? Salat. Datang dalam penamaan salat, datang dalam bentuk sujud, datang dalam bentuk ruku', datang dalam bentuk zikir, datang dalam bentuk berdiri. Itu salat-salat semua itu. Warka'u ma'ar raki'in. Itu maksudnya rukuklah bersama orang-orang yang rukuk, salatlah kalian bersama orang-orang yang salat. Wasjud waqtarib. Salatlah dan mendekatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu penafsiran datang dalam banyak bentuk. Menunjukkan perkara pentingnya ini. Kemudian kata beliau, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-ahdu bainana wa bainahumus shalah, faman tarakaha faqad kafar." Ini yang telah kita sebutkan. Perjanjian antara kami dengan kaum tersebut adalah as-salat. Barang siapa yang meninggalkannya maka dia telah kafir. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Bainal abdu wa bainal kufri tarkus shalah." Antara pembatas antara seorang hamba dengan kekufuran itu meninggalkan salat. Al-Imam Ahmad ketika ditanya tentang penafsiran dua hadis ini, beliau mengatakan biarkan saja seperti itu, tidak usah ditafsir-tafsir, tidak usah ditakwil-takwil. Ditanya apa maksudnya kafir di sini? Kata Imam Ahmad, biarkan saja begitu, baca saja. Tidak usah ditafsir-tafsir, tidak usah diterjemahkan, ditakwil-takwil lagi, baca saja. Walaupun kalau mungkin boleh menjelaskan, tapi inilah ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam jelas. Ya, walaupun nanti kita akan sebutkan ya di sebahagian perkataan para ulama. Ini masih panjang ini. Harap bersabar. Kata beliau di dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man fatathu salatal asr habita amalu." Barang siapa yang tidak melaksanakan salat asar, gugur amalannya. Satu salat saja sudah dikatakan gugur amalannya. Gimana kalau banyak? Nah, ini menunjukkan keutamaan salat asar. Sebab salat asar itu disebutkan tersendiri juga di dalam Al-Qur'an. Ya. Hafidhu 'alas sholawati was sholatil wusta. Ya. Para ulama menyebutkan yang diinginkan di sini adalah salat asar dan salat isya. Salat asar dan salat isya. Sebab datang juga dalam riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan barang siapa yang menjaga salatul bardain, dua salat yang dingin. Apa itu salat yang dingin? Salat asar dan salat isya. Ini penafsiran para ulama. Kemudian di sini disebutkan hadis yang hasan ligeri, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya 5 menit lagi Pak. Man taraka sholata muta'ammidan faqad bari'at minhu zimmatullah. Barang siapa yang meninggalkan salat secara sengaja, maka ia telah terlepas dari jaminan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, "Umirtu an uqatilan nas hatta yaqul." Saya diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengatakan la ilaha illallah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah. Sampai mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah, menegakkan salat dan menunaikan zakat. Ini 3. Makanya Umar bin Khattab, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu itu memerangi orang-orang yang menentang zakat. Ini kan terkenal ya, ketika beliau naik banyak orang-orang yang menentang zakat. Maka beliau perangi. Walaupun ya sebagian para ulama menyebutkan diperangi orang-orang yang meninggalkan zakat itu bukan karena mereka kafir. Tapi itu hak penguasa Pak ya. Sekarang alhamdulillah ya sudah mana amil zakatnya ini tidak datang dengunjung. Nah, alhamdulillah sekarang pemerintah sudah mulai konsen di dalam perkara ini. Sebab sebenarnya kalau zakat itu Pak ditunaikan, orang-orang yang orang-orang yang harus mengeluarkan zakat itu betul-betul mengeluarkan zakatnya. Nah, ini pajak itu nggak dibutuhkan Pak. Yakin saja. Kalau betul-betul
kaum muslimin itu sadar untuk mengeluarkan zakatnya. Kemudian kata beliau, kalau mereka sudah melakukan itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, menegakkan salat, menunaikan zakat, maka haram darahnya dan hartanya kecuali dengan haknya. Wa hisabuhum 'ala Allah, dan hisabnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian di sini ada hadis yang ancaman ini saja sudah sangat mengerikan sebenarnya bagi kita. Kata beliau, walaupun ini disebutkan mauquf ya. Man hafidha 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah. Barang siapa yang menjaga salat itu, maka baginya di hari kiamat ada cahaya, ada bukti dan ada keselamatan. Wa man lam yuhafidh 'alaiha lam takun lahu nuran wala burhanan wala najatan yaumal qiyamah. Barang siapa yang tidak menjaga salat, maka dia di hari kiamat di atas tidak punya cahaya, di atas kegelapan, tidak punya hujjah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada keselamatan baginya. Wa kana yaumal qiyamati ma'a fir'aun wa qarun wa haman wa ubay bin khalaf. Dan di hari kiamat dia akan dikumpulkan bersama Fir'aun dan Qarun dan Haman dan Ubay bin Khalaf. Kenapa? Sebab yang melalaikan, beliau jelaskan di sini ya. Sebab yang melalaikan sholat orang itu, satu, karena kekuasaan. Yang kedua, karena harta. Yang ketiga, karena jabatan. Yang keempat, karena perdagangan. Diwakili oleh 4 orang ini. Kalau yang melalaikannya adalah kekuasaan, maka dia akan dikumpulkan bersama Fir'aun. Kalau yang melalaikannya adalah harta, dia akan dikumpulkan bersama Qarun. Kalau yang melalaikannya adalah jabatan, dia akan dikumpulkan bersama Haman. Kalau yang melalaikannya adalah perdagangan, dia akan dikumpulkan bersama Ubay bin Khalaf. Dan ini semuanya sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti kekal di dalam neraka. 4 orang ini. Ini mengerikan ya, ancaman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini ada hadis yang disebutkan, hanya saja hadisnya lemah, kita tidak baca. Kemudian kata beliau, nah, lihat bagaimana kondisi para sahabat dengan salat. Walamma ta'ana Umar ibn Khattab, ketika Umar ibn Khattab ditikam oleh Abu Lu'lu' al-Majusi. Ya, beliau ditikam oleh Abu Lu'lu' al-Majusi. Abu Lu'lu' al-Majusi ini kuburannya sekarang ada di Iran. Dimuliakan oleh penduduk Iran, orang-orang Syiah, dianggap sebagai pahlawan, tokoh besar karena sudah membunuh Umar. Kalau masih ada yang kagum sama Syiah, berarti dia telah menghinakan orang semisal Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Bapak orang yang membunuhnya dimuliakan oleh mereka. Kuburannya ada di sana. Luar biasa megahnya. Abu Lu'lu' al-Majusi itu. Laknatullah alaihi. Kemudian kata beliau, dikatakan kepada beliau, kepada Umar, "As-salatu ya Amirul Mukminin." Ayo tegakkan salat wahai Amirul Mukminin. Ini sudah ditikam ya, dalam kondisi berdarah. Maka kata Umar mengatakan, "Na'am." Ya. Ama annahu li ahadin fil islami ada'us shalah. Ketahuilah bahasanya tidak ada bahagian bagi seseorang di dalam Islam bagi mereka menyanyiakan salat. Wajarhuhu yas'abu daman. Sementara beliau menegakkan salat dalam keadaan lukanya sedang berdarah. Mengalir darah dari luka beliau menegakkan salat. Nah, gimana dengan orang, lantas dari mana orang-orang yang mengatakan kalau sudah sampai level ini tidak perlu lagi salat? Ini Umar, Pak. Kalau ada yang mengatakan kalau sudah sampai level wali tidak perlu lagi salat, nah, berarti lebih hebat dari Umar. Ini Umar sudah ditikam, berdarah, mengalir darah dari perut beliau, dari luka beliau, tapi masih menegakkan salat. Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari meninggalnya beliau pingsan sampai 3 kali. Dan setiap kali beliau sadar, pertanyaan beliau cuma satu, apakah manusia sudah sholat? Lihat, itu pertanyaan beliau. Setiap beliau sadar dari pingsannya, beliau pertanyaannya cuma satu, apakah manusia sudah sholat? Bahkan di hari itu, di hari waktu beliau meninggal, itu beliau masih sempat menegakkan sholat, dipapa oleh Abbas bin Muttalib dan Ali bin Abi Thalib. Ya, kemudian tiba-tiba datang orang, kalau sudah sampai level ini enggak perlu sholat. Kepalamu. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Umar ibn Khattab, para sahabat yang lain. Ini luar biasa perhatian mereka terhadap sholat. Nah, sekarang lihat
Sudah lewat. Kita baca yang terakhir ini, perkataan Abdullah ibn Syaqiq at-Tabi'i. Abdullah bin Syaqiq seorang tabi'in, kata beliau, kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, adalah sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yarawna syai'an minal a'mali tarkuhu kufrun ghairus shalah. Adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melihat suatu amalan kalau dia ditinggalkan adalah kekafiran kecuali salat. Maksudnya apa? Para sahabat menganggap orang yang tidak salat itu kafir. Ini bukan kita yang bilang, Pak. Ini para ulama ini yang bilang. Ya. Nanti akan datang ya hukuman orang yang meninggalkan sholat. Sepakat para ulama. Ya walaupun kita tidak katakan bahwa ini sekali lagi hak penguasa yang seperti ini hukum mati. Sepakat para ulama orang yang meninggalkan sholat itu dipenggal kepalanya. Sepakat. Tidak ada perselisihan. Mereka cuma berselisih dia dibunuh karena kafir atau tidak, itu saja. Tapi tentang hukumannya mereka sepakat, dan ini disebutkan juga ini Imam At-Tahawi fuqaha Syafi'iyah. Disebutkan oleh fuqaha Syafi'iyah yang lain, Al-Khatib Asy-Syarbini di dalam syarah beliau terhadap matan Abu Syuja. Itu jelas beliau tegaskan. Cuman mereka khilaf, sepakat dibunuh orang meninggalkan salat. Cuman mereka sekali lagi khilaf apakah dibunuh karena kafir atau tidak, itu saja. Tapi hukumannya sama, penggal kepalanya. Ada orang yang tidak mau salat, penggal kepalanya, selesai. Tapi sekali lagi ini hak penguasa, ini hukum syariat, tapi yang berhak menegakkan adalah penguasa, bukan orang per orang. Bahaya kalau orang per orang, kacau negara. Habis ya baku bunuh-bunuh orang. Ya, tapi kalau syariat Islam ditegakkan, di Saudi itu kalau ada orang yang tidak mau sholat sudah disuruh bertobat. Bahkan mereka pun khilaf apakah disuruh bertobat atau tidak. Kalaupun disuruh bertobat tidak mau bertobat, tetap tidak mau menegakkan sholat, sudah dipenggal kepalanya, tidak ada ampun. Kalau sudah disuruh bertobat masih tidak mau. Itu hukum di dalam syariat kita. Ini mungkin Pak yang sempat kita sampaikan. Jadi masih ada beberapa ya. Jadi masih ada pasal tentang kapan anak-anak diperintahkan untuk sholat, tentang bagi orang yang meninggalkan sholat jamaah akan ada disebutkan nanti di sini. Ya. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.